kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Dalam peranannya sebagai salah satu alternatif untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Alhamdulillah, atas izin Tuhan, sampai dengan hari ini lebih dari 30.000 pasien yang telah merasakan manfaat daripada teknik pengobatan ini. Saya sakit kepala sebelah kanan. Kalau saya sakit kepala sebelah kanan itu diikuti dengan emosi yang tinggi dan jerawat yang besar-besar. Saya sering minum obat-obatan sakit kepala. Lalu saya datang ke Ustadz Sony, dibawa oleh ibu saya. Saya diterapi sebanyak 3 kali. Dari sini saya cuma dikasih minyak untuk diolesi di bagian yang sakit dan air mineral untuk minum. Saya sakit lambung sudah 3 tahun. Saya sudah ke dokter, ke rumah sakit, dikasih obat begitu, kamu lagi. Setelah saya lihat Ustadz Sony di JEK TV, saya berminat untuk menghubungi Pak Sony. Setelah saya telepon, diminta datang ke terapi kolbu. Yang pertama saya biasa-biasa aja. Terus yang kedua itu setelah pulang enak tidur, enak makan. Kondisi saya lebih bagus. Jadi saya terima kasih kepada Allah dan terima kasih melalui Pak Ustadz Sony. Kami tidak menggunakan obat, kami tidak menggunakan jamu, kami tidak menggunakan jarum suntik, kami juga tidak menggunakan pijat-pijat, kami tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa JEK TV. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesempatan untuk kembali hadir menemani Anda bersama saya Poppy Putri selama 1 jam ke depan, tentu saja dalam Medika Natura Sore. Ini adalah sebuah program yang menawarkan solusi alternatif untuk kesembuhan dan kesehatan prima secara alami. Pemirsa, pada sore hari ini kita sudah kehadiran narasumber, seorang guru besar dan juga terapis dari terapi kolbu, yakni Ustadz Sony Sutrisna. Dan juga tidak hanya beliau yang kami hadirkan untuk Anda pemirsa, ada juga salah seorang mantan pasien dari terapi kolbu. Sudah hadir Ibu Ervin yang pada saat itu ada keluhan gas lambung serta ada rasa kecemasan atau yang biasa kita kenal dengan psikosomatis. Mungkin bisa langsung saja kita sapa narasumber kita satu persatu. Dari Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Untuk Ibu Ervin, apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana keadaannya Ibu? Gas lambung, kemudian ada psikosomatis atau rasa kecemasan yang berlebihan? Ya, alhamdulillah setelah beberapa terapi ya sudah berkurang. Ya, tadinya kan gas lambungnya suka naik sehingga sesak di dada gitu, ada rasa kecemasan. Baik, dan saya dengar juga Ibu baru saja pulang dari berlibur bersama dengan keluarga dari Jepang. Jadi istilahnya udah diuji dan dites untuk pergi yang jauh bahkan ya Ibu ya. Tapi dalam kondisi yang saat ini alhamdulillah tetap stabil dan sehat walafiat. Mungkin untuk detailnya nanti kita bisa ceritakan ke pemirsa. Dan pemirsa, tak lupa juga kami mengundang Anda untuk bisa bergabung dalam line interaktif kami di sore hari ini di nomor telepon 0215155111. Ya pemirsa, tema yang kita angkat pada sore hari ini bersama dengan terapi kolbu yakni adalah terapi kolbu itu sendiri. Silahkan Ustaz. Terima kasih Mbak Poppy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa JEK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada kesempatan sore hari ini sengaja kita menghadirkan tema kita yaitu terapi kolbu. Saya pikir tema ini perlu untuk kita hadirkan mengingat karena banyak di antara para pemirsa mungkin yang masih belum mengetahui apa dan bagaimana pengobatan terapi kolbu. Para pemirsa JEK TV, terapi kolbu
adalah suatu teknik pengobatan yang dimana sangat mengandalkan kekuatan kolbu atau kekuatan hati. Mungkin kalau para pemirsa bertanya sebenarnya kekuatan apa yang dihasilkan dari hati atau kolbu itu sendiri, ternyata disitulah rahasia daripada yang Allah katakan kepada Rasulullah, katakan ya Muhammad bahwa sesungguhnya aku ini sangat dekat. Nah, getaran-getaran energi di dalam hati atau di dalam kolbu itulah yang kita coba untuk bangkitkan dalam bentuk bahasa hati, dialog batin dengan Sang Pencipta. Nah, terus kemudian kita salurkan ke tubuh para pasien. Nah, syukur alhamdulillah sampai dengan hari ini banyak sekali yang telah mendapatkan kesembuhan dengan teknik pengobatan terapi kolbu ini. Namun untuk bagaimana jelasnya, untuk kelanjutannya mungkin akan kita jabarkan dan jelaskan pada segmen-segmen berikutnya. Baik Ustadz, tapi boleh sedikit menceritakan mengenai teknik pengobatan terapi kolbu ini, apakah si pasien juga diberikan obat, herbal, jamu, ataupun untuk mengkonsumsi berbagai macam media tertentu juga Ustadz? Ya, terima kasih Mbak Popi. Para pemirsa JAK TV, memang di sini agak berbeda terapi kolbu dengan metode pengobatan yang lain. Sebab di terapi kolbu kami tidak menggunakan atau memberikan obat, ya, tidak menggunakan jamu, juga tidak menggunakan jarum suntik, tidak menggunakan pijat-pijat, ya. Kita juga tidak menggunakan ayat-ayat atau bantuan atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kita juga tidak menggunakan bantuan jin. Terus juga di sana tidak ada klinik-klinik, juga tidak ada di sana. Jadi yang sifatnya mohon maaf perdukunan segala macam kita tidak gunakan di sana. Di sana yang ada hanya sebuah keheningan, di mana dalam keheningan itulah kami penterapi berusaha mengadakan suatu dialog dengan Sang Pencipta. Nah, pada saat dialog itu terjadi, pada saat itulah terjadi sebuah energi. Nah, energi itulah yang kita salurkan ke tubuh para pasien. Baik, Ustaz. Jadi insya Allah di sana insya Allah bebas dari unsur-unsur musyrik. Insya Allah aman tanpa ada efek samping, karena di sini dalam metode terapi kolbu tidak ada pengkonsumsian obat, ramuan herbal, jamu. Insya Allah aman tanpa ada efek samping, karena juga tidak memperjualbelikan ayat-ayat suci Al-Quran, tidak ada unsur klinik, jin, dan lain-lain. Baik pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai metode terapi yang ditawarkan oleh terapi kolbu, untuk itu jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali tentunya dalam Medika Natura Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuhi informasi Anda selama 4,5 jam di Ada Apa Berita. Selamat berjumpa dalam Ada Apa Berita di awal minggu ini. Di masyarakat yang masih memiliki keluhan-keluhan ini bisa langsung ke Kan uang bingung mau diinvestasikan kemana? Ikuti terus saja Solusi Pasar sama dengan Lulus Mayanti yang sudah ditemani dengan narasumbernya ya. Nah, kita akan membaca dulu Twitternya. peraturan cuaca hasil prediksi dari BMKG. Di Jakarta kita bergeser sedikit ke Kota Bandung. Ya, dan Dialog khusus mengenai isu teraktual
aktual, informasi hiburan, dikupas tuntas dalam dialog interaktif. Menunjukkan bahwa itu adalah gabungan dari Perbincangan yang selalu mencerdaskan, serius namun tetap santai membahas isu terhangat bersama narasumber terkemuka dalam talk show Ada Apa Berita. 4,5 jam nonstop, kami hadirkan informasi di Ada Apa Berita, hanya di Jak TV, My City, My TV. Ya pemirsa, tentu saja Anda masih bersama kami dalam Medika Natura Sore, dan kami juga masih mengangkat tema mengenai terapi kolbu. Ya, ini sebuah metode terapi yang ditawarkan oleh klinik terapi kolbu yang sama sekali tidak memberikan konsumsi obat, herbal, jamu, tidak ada unsur klinik di sini, tidak ada memperjualbelikan ayat-ayat suci Al-Quran, tidak ada unsur jin, dan insya Allah aman tanpa efek samping dan tentu saja tidak mengandung unsur musyrik. Dan pemirsa, kami juga sudah menunggu telepon Anda di line interaktif 021 515 5111. Baik Ustadz, mungkin bisa kita lanjutkan. Jika memang metode terapi yang ditawarkan terapi kolbu kepada para pasiennya tidak ada obat, herbal, jamu, kemudian menggunakan media seperti apa, Ustadz? Iya, terima kasih Mbak Popi. Para pemirsa Jak TV, kalau kita coba amati dari penjelasan tadi, kalau tanpa obat, tanpa jamu, tanpa pijat, tanpa jarum suntik, tanpa bantuan jin, tanpa klinik-klinik, tanpa perdukunan, jadi ini sebenarnya menggunakan media apa, kan begitu? Sebenarnya simpel saja. Saya pikir kita semua, saya, para pemirsa, semua kita ini telah dibekali oleh Allah yang namanya kalbu atau qalb atau hati. Nah, ini yang Allah katakan kalau segumpal daging atau hati itu baik, baiklah semuanya. Nah, kami di terapi kolbu itu yang kami lakukan. Kalau ada perasaan iri, ada dengki, ada buruk sangka, ada sombong, itu yang kita lawan. Di sanalah kami melatih diri kami untuk membersihkan hati itu terus setiap saat. Nah, dengan hati itu dibersihkan terus setiap saat, maka hati tersebut memiliki daya kepekaan yang sangat peka. Nah, daya kepekaan itulah yang kita gunakan untuk mengadakan satu komunikasi kalbu dengan Sang Pencipta. Nah, ternyata luar biasa sekali bahwa memang benar Allah itu sangat maha mendengar, bahwa Allah itu sangat maha dekat, bahwa Allah itu sangat maha mengabulkan, bahwa Allah itu memang sangat maha pengasih, maha penyayang. Nah, ini kami buktikan dengan metode itu tersebut. Ternyata jumlah yang diijabah, waduh, fantastik sekali. Lebih dari 30.000 pasien. Bayangkan saja para pemirsa, kalau 30.000 orang itu dikumpulkan di stadion, hampir penuh itu satu stadion. Dan itu diijabah semua oleh Allah. Dan itu semua hanya dengan menggunakan qalb atau kalbu. Nah, itulah makanya saya mengajak diri saya dan juga para pemirsa untuk mulai memikirkan apa yang Allah katakan di dalam kitab suci, bahwa kalau segumpal daging atau hati itu baik, maka baiklah semuanya. Dan itulah yang mendasari kami untuk melakukan sebuah terapi dengan nama terapi kolbu. Baik Ustadz, di sini pun juga ada peran bahwa memang untuk kebersihan hati juga memang dianjurkan bagi para pasiennya juga ya Ustadz ya? Iya, jadi memang kami di terapi kolbu ini motonya gitu ya, kalau bisa ilmu ini dikuasai banyak orang supaya jangan ada ketergantungan. Nah, itulah makanya kami menulis buku yang kita kenal dengan buku Power of Soul dan juga buku sholat untuk memperbesar periuk rezeki. Jadi bagi para pemirsa mungkin yang ingin tertarik lebih dalam tentang terapi kolbu ini, sebelum memutuskan mungkin mau berobat apa tidak ke terapi kolbu, saya pikir tidak ada salahnya kalau coba diamati dulu secara teliti ya. Terus kemudian kalau bisa ya dibaca buku tentang Power of Soul dan sholat ini, dibaca dulu untuk lebih mengenal sebuah metode baru yang kita kenal dengan terapi kolbu. Para pemirsa Jak TV, di dunia ini banyak sekali teknik-teknik pengobatan. Ada mungkin para pemirsa pernah mendengar ada Reiki, ada Prana, ada juga yoga, ada Qigong, macam-macam sekali. Dan sebagian besar itu kan semua ditemukan di luar negeri ya, ada yang ditemukan di Tibet, ada yang ditemukan di India, macam-macam. Nah, kalau terapi kolbu ini asli made in Indonesia ya, kebetulan ditemukan di Indonesia. Nah, saya berpikir tidak ada salahnya kalau made in Indonesia ini juga bisa menjadi tuan rumah
di negeri kita ini. Maka saya mengajak para pemirsa dan juga diri saya untuk mulai mencoba untuk memikirkan apa yang Allah katakan di dalam kitab suci tadi, yaitu kalau sembah daging atau hati itu baik, maka baiklah semuanya. Nah, kalau mungkin ada para pemirsa yang tertarik dengan kata-kata Allah tadi, ingin mendalami, tidak ada salahnya untuk jadikan buku-buku yang kebetulan saya tulis ini dijadikan salah satu referensi dalam rangka mendalami kata-kata Allah tadi. Ini bukan berarti bahwa buku ini satu-satunya. Tidak, ini saya hanya katakan salah satu referensi. Saya yakin banyak sekali buku-buku yang membahas tentang kolbu di dunia ini. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi ilustrasi dan pemikiran kita bersama. Ya baik pemirsa, jika Anda ingin memiliki buku-buku yang sudah disusun oleh Ustadz Sony Sutrisna, Anda bisa langsung memilikinya dan mendapatkannya ke klinik terapi kolbu atau ke toko buku yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ada 2 judul pemirsa, dengan judul Power of Soul dan Solat untuk Memperbesar Priuk Rezeki. Untuk alamat terapi kolbu beserta juga dengan call centernya, nanti saya akan berikan lengkap untuk Anda. Namun setelah jeda komersial berikut, tetap bersama kami dalam Medika Natura Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan anak Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balancing itu penting banget buat menstabilkan keempat ban yang ada di dunia, yaitu lebar bannya, tinggi bannya, juga ukuran ringnya. Maxwell Magazine Real Action, see you guys. Pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta akan berlangsung 11 Juli 2012. Sudah di depan mata. Dan kami hadir untuk memberi Anda kesempatan mengawal proses ini sejak awal hingga saat pencoblosan nanti. Karena Anda warga Jakarta yang akan menentukan siapa yang paling layak untuk duduk di kursi DKI 1. Saksikan terus Menuju Jakarta 1 bersama saya, Bang Yos. Dan saya Sandrina Malakiano setiap Jumat malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jak TV. Ya pemirsa, untuk alamat terapi kolbu Anda bisa datang ke Jalan Hutan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Nomor telepon yang bisa Anda hubungi 0218582029 atau 0218500413 dan 021705880381. Untuk alamat website Anda bisa mengakses di www.powerofsoul-indonesia.org. Selengkapnya sudah tertera di layar televisi Anda. Kita juga sudah membuka line interaktif 0215155111. Assalamualaikum. Selamat sore. Halo. Halo. Selamat sore. Assalamualaikum Ibu. Mau ngomong sama Pak Ustadz. Baik, sebelumnya saya boleh bertanya dengan Ibu siapa di mana? Yanti di Jakarta Utara. Ibu Yanti di Jakarta Utara. Baik, silahkan langsung ke Ustadz Sony Sutrisna. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yanti, selamat sore. Ya, saya mahnya kronis. Habis dioperasi.
makan obat paru-paru. Baik, yang dioperasi mohon maaf di organ mana ini Ibu? Di rahim. Ada rahim. Rahim operasi? Ada kistanya diangkat. Oke. Baik. Iya. Dan kondisi sekarang apa yang Ibu keluhkan? Jadi naik ke atas kepala, jadi arah kepala itu kenceng. Jadi goyang, badan itu goyang aja, kepala ini goyang. Dalam pengertian pusing atau sakit kepala ini Ibu? Sirkulasi darah saya nggak lancar. Baik, pusing atau sakit kepala seperti itu mungkin? Goyang aja, kenceng aja rasa. Oke, ini diakibatkan karena mah kronisnya atau karena setelah operasi kista tersebut Ibu? Mah kronis. Karena mah kronis. Untuk keluhan kistanya sudah tidak ada permasalahan? Nggak ada masalah lagi, udah kering, udah bagus kata dokternya.